Semangat pagi, pagi. PN Tegal, Patriot, PT Jateng, mantap, Mahkamah Agung, is the best, energi. cool. Selamat datang di Pengadilan Negeri Tegal. Kami siap melayani dengan sepenuh hati. Mas Untung, Iya, Mas Untung Raharjo. ya. Iya. Udah berapa lama di sini? Sudah kalau per SK ya sudah hampir 35 tahunan lah. Oh, 35 tahun jadi pegawai di sini ya. Sekarang Iya. PP. Iya, PP. PP. Ya, kita mau jalan-jalan di PN Iya. Tegal. Ya, PN Tegal Iya, ini adalah bangunan lama. Ya, bangunan sejak zaman Belanda. Ini didirikan tahun berapa, Mas? Tahun 1908. 1908 didirikan. Jadi ini Iya. masih zaman bangunan Belanda. Belanda. Temboknya besar-besar sekali. Ya. Jendelanya juga tinggi-tinggi. Ya, kita akan keliling-keliling ya. Kita lihat-lihat yang unik dari Pengadilan Negeri Tegal. Negeri Tegal yang ada di Jalan Maijen Jenderal Sutoyo. Maijen Sutoyo, Kota Tegal. Ya, kita akan lihat ke PTSP-nya. Nanti kita lihat hal-hal apa saja yang bisa kita share ke teman-teman di pengadilan se-Indonesia. Ya, silakan. Nah, kita jalan-jalan di sini, Mas Untung. Iya. Kita lihat dulu nih pejabatnya. Ya, ini. Oh, Pak Ketuanya Pak M. Bukhori, Bukhori. KT SHMH. Ya, ini dari pengaduan. Oh, meja pengaduan. Bisa pidana, informasi pengaduan, pidana, perdata, hukum, umum. umum. Kemana lagi nih Mas Untung? Ini PTSP. Ini PTSP Nah, kan? terus ini ruang ekot. Oh, ada meja ekotnya ya, di sini. Ada masa ekotnya di sini. Ini zaman dahulu ini dulu ruang ketua ini kalau Ya, nggak salah. ya, 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu ruang ketua, sekarang barangkali ruang ketua sudah di Sudah lantai pindah atas. sudah ya. di lantai atas. Tapi zaman dulu ini kayaknya lantainya satu lantai. Satu lantai. Ya. Namanya bangunan zaman Belanda ya. Mungkin 2 lantai zaman dulu. Nah, ini meja Ekot, ikon, merangkap kasir juga. rangkap pasir. Namanya Mas Risdianto. Pojok ikon. Belum dikasih tulisan pojok berpadu misalnya. Ya, harusnya nanti dibikin ada sendiri. Ada sendiri ya. Ada sendiri meja ekor. Pojok ikon. Oke, ini tempat insahe. Oh, kasirnya tadi Ya. Mbak Tuti bilang kasir ini di sini ya. Ya, Kayaknya kasirnya di sini, kasir PNBP. Iya. Kalau Iya. untuk insahe verifikasi di sini. Oh, satu. Ya, saya kasir juga. Karena petugasnya sedikit. Iya. Jadi petugas pengadilan itu harus serba bisa. Betul. Bukan melakukan satu hal. Tangan kita 2, tapi kita harus iya. ya multitasking. Kalau orang barat padahal nggak begitu loh katanya. Orang barat itu tangannya 2, saya melakukan yang saya lakukan saat ini. Tapi kalau di Indonesia kita multitasking. Semua harus bisa. Iya. Nah, ini ada ruang untuk ruang tunggu. Ruang tunggu. Ya. Insahe ada apa? Nanti berkasnya di sini. Di sini. Ruang tamu terbuka. Kan tempat enggak begitu. Iya. Yang jelas saya ini dulu ini adalah ruang Ruang ketua. ketua. Di sini ada sofa, di Iya. sana ada sofa. Ini meja ketua di Nah, sini. meja ketua, di sana ruang sebelahnya ada ruang panitra. Ruang panitra, kalau Iya. nggak salah. Di belakangnya lagi ruang wakil. Ruang zaman ya, dulu. wakil. Ini yang kita bisa tonjolkan ini. Oh, iya. Temboknya kan tebal Iya, sekali. iya. Kan? Tebal gitu lah. Inilah bangunan. Terus Jendela. kayu-kayu jendela masih lama semua, belum diganti. Ini dari tahun 1908 itu Iya. kayunya masih tetap. Masih tetap. Kayu jati. Tidak, ya, kayu jati. Jadi jendelanya besar. Jendela besar. gitu kan. Masih sama. Ini pintunya juga masih Nah, pintu ini yang pintunya. lama, Iya. Iya, pintunya kan masih tinggi sekali. masih tinggi. Nih. Ya, ini ada penutup. Kalau dulu ada ruang Pak Ketua, Ada ini ruang. ditutup. Masih ada. Nah, ini saya ingat ini. Iya. Ini masih ada. Ini juga masih lama, produk lama. Dan belum diganti. Belum diganti. Ya, karena masih kuat, masih awet. Ya. Produk zaman Belanda. Memang zaman Belanda katanya bangunan itu adalah pilihan, kayunya pilihan, bahkan bangunannya pasirnya pun dipilih. Katanya harus dibersihkan dulu sebelum jadi bangunan, dicuci. Ya. Nah, makanya memang tahan lama, kuat. Kayunya juga semuanya jati semua. Jadi ya. Iya, ini ada aplikasi-aplikasi, ada ya. si Ini aplikasinya
pengadil dari mana ya Badilum? Ya, ini untuk survei. Survei. Ini anjuran survei. Ini survei. Ya, terus ini informasi perkara. Oh, informasi perkara. Jadwal sidang. Oh, jadwal sidang di sini. Di sini masuk. Jadi kalau mereka mau melihat jadwal sidang bisa klik di sini. Klik di sini. Ya. Kalau ini ada menteri. Ini antrian untuk PTSP sama sebelah juga antrian sidang. Sidang. Jadi ada antrian PTSP, ada antrian sidang. Kalau daftar sidang di sini juga? Kalau lapor misalnya dulu. orang layanan sidang. Lapor dulu. Lapor dulu. Ya, ini terus orang mau sidang, lapor dulu ke security, ambil antrian. Antrian. Oh, gitu. Sama dengan ini juga. PTS ini juga. Langsung antrian baru nanti dipanggil. Iya. Di PTSP. Ini sarana disabilitas pun sudah ada. Sudah ada. Ada guiding block, ada warning block. Ada semua. Jadi sudah. Kursi roda ada. Ada ya. kursi roda sudah siapin di sebelah sana. Oh, meja prioritasnya hukum barangkali. Iya. Karena ini guiding blocknya ke bagian hukum. Iya. Itu ke bagian hukum. Kalau mereka nunggu ruang sidang juga sebelah sana untuk. Iya. Oh, nunggu ruang sidang di sana. Ini jadi ini adalah area PTSP, PTSP, kemudian area untuk menunggu sidang ada di sebelah di sana. Ini masuk ke sana barangkali? Ini tertutup. Tertutup. Ini untuk pegawai steril. Ya, steril. Zona steril. Steril. Nah, ini masuk kalau mereka sidang kita arahkan di sini. Arahkan ke sini, mereka nunggu ruang sidang di sini. Di belakang. Ya. Ini ruang sidang. Iya. Ruang sidang utamanya besar. Ya, karena tempat yang tidak memenuhi jadi akhirnya untuk ruang sidang ditutup. Kita masuk ke dalam dulu. Kita mungkin langsung ke ruang arsip saja. Langsung arsip aja. Arsip saja kita lihat karena kabarnya di sini ada arsip-arsip putusan sejak zaman Belanda. Iya. Tahun 1900-an betul ya? Ya, tahun 1900 dan itu pun masih bentuknya tulisan tangan. Tulisan tangan. Bahasanya pun bahasa Belanda. Bisa bahasa Belanda nggak? Waduh, nggak bisa. Sedikit-sedikit. Nah, ini bagian Pak Panitera mudanya. Panitera muda. Ya, oke, kita ke Panitera muda. Ya, ini Pak Panitera mudanya. Oh. Pak Panitera muda hukum. Iya, Pak Sarif. Nah, ini kita Pak Panitera muda hukum. Kita mau lihat arsip. Katanya di PN Tegal ada arsip sejak zaman Belanda. Oke, silakan. Ya. Yo. Oke. Nah, ini kita ke ruang arsip. Nah, ini arsip Pengadilan Negeri Tegal. Ya. Ini arsipnya, bentuknya. Ini yang hebat ini adalah apa namanya? Lemarinya ya. Ya. Ini sudah modern, canggih ya. Jadi tertutup, bisa digeser begini. Ya. Nah, ini kan belum semua pengadilan punya begini. Ya. Kan? Gitu. Ini ada. Ini bagian somasi. Nah, ini persero untuk perdata masing-masing ada. Ini kalau klasifikasi arsip di sini itu didasarkan nomor perkara atau klasifikasi? Klasifikasi perkara. Ini ada utang piutang, sewa menyewa, jual beli. Semua sudah masuk SIPP juga. Sudah masuk. Berarti gampang nyarinya. Kalau seperti kan cepat. Ya. Ini petugas arsipnya? Arsipnya ini Pak Muroi. Mas Roy sini, Mas Roy. Sudah masuk SIPP arsipnya? Sudah. Gampang nyarinya tadi. Iya, cepat. Jadi kita mau lihat Mas Roy, katanya ada arsip-arsip zaman Belanda yang masih tulisan tangan. Coba boleh lihat. Dibawa ke sini aja Pak Roy. Itu kita untuk arsipnya itu kita kotakan sendiri ya, biar tidak kena rayap dan ini kotaknya kayak isinya benda-benda pusaka. Ya, itulah sama dianggapnya benda pusaka. Karena isinya adalah putusan tahun 1900 sampai 16 juga ada, 11 juga ada, masing-masing Pak. Ya. Dan ini pun sudah tulisan tangan semua. Tulisan tangan. Ya, ini misalnya nih. Nah, ya ini tahu perkara 87 tahun 1914. Ini namanya perkara Tanji Chiang dengan Lim Tang Son dan hakimnya pun masih hakim Belanda. Hakim Belanda. Ya. Nah, ini paniteranya juga masih. Nah, putusannya itu tanggal 25 September 1914. First take.
Perstek, putusannya putusan Perstek. Nah, Artinya ini tergugahnya tidak ya. datang. Nah, ini Nah, ini putusannya. putusannya. Masih tulisan tangan. Tadi baca. Nah, ini in naam der kontingen. Oh. Nah, ini kan bukti bahwa ini masih zaman Belanda. Ini Ratu Belanda. Atas nama ratu ya. Ya, atas Tapi nama ratu. Jadi zaman dulu bukan Ya, demi bukan keadilan demi keadilan berdasarkan Tuhanan yang Maha Esa. tapi demi ratu Belanda. Ratu Belanda. Oke. Nah, ini bahasa Belanda ya. bahasa Belanda semua Bahasa ini. Belanda. Tulisan tangan pula ya. Ya. Ini semuanya ada semua. Ada semua. Nah, ini putusannya ini Iya. ya. Ini masih bahasa Belanda. In rekel pada desain tanggal 12 September 14. Ada berapa banyak putusan begini? Banyak ini di Banyak sini ya, banyak. Baik perkara perdata maupun Wah. kalau first take berarti kan Ini yang tercantum Perdata. di sini adalah perdata. Perdata. Karena apa namanya? Kalau pidana kan langsung eksekusinya langsung. Dan di sini tahun 1900. Nah, ini masalah gugatan utang piutang. Itu sudah ada zaman dahulu. Ini 1900. 1900. Tadi Ya. ini kan kita kalau di depan tulisannya kan 1908. 08. Tapi ini ada putusan 1900, 8 tahun sebelum. Ya, jadi bangunan di sini itu dibangun kantor pengadilan permanen itu sejak 1908. Oh, Tetapi bangunannya. sebelumnya itu sudah ada persidangan di pengadilan Tegal. Di Tegal ini juga. Tegal sudah ada. Jadi bangunan ini belum jadi, sudah ada bangunannya ada. kan, yang belum direhab. Mungkin bangunan barunya dibangun permanennya itu 1908. 1908. Tapi Landrat ini, Landrat Dulu sudah Landrat. ada sebelum 1908. Ya. Wilayah hukumnya Wilayah hukumnya ada 4 wilayah. apa aja? Jadi Tegal, Tegal, kota Tegal, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Slawi, ya Kabupaten Tegal, Kabupaten Slawi, Brebes, Kabupaten Brebes, sama Kabupaten Pemalang. Kabupaten Pemalang. Ya, karena di Karjen Pekalongan itu cuma ada 2 pengadilan. Ada 2 pengadilan. Pengadilan Pekalongan sama Pengadilan Tegal. Oh, tapi ya Landrat Tegal itu meliputi tadi ya. Ya, meliputi Kota 3. Tegal, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Kabupaten Pemalang. Sekarang 4 pengadilan. Ya, Ya, dan PN Tegal, Landrat Tegal ini jadi PN Tegal sekarang 1A. 1A. Slawi, Selawi 1B, 1B, Brebes 1B, 1B, Pemalang Pemalang 1B. ya, ya. Nah, ini makanya ini bisa dilihat, ini kan tulisannya juga masih asli tulisan yang Zaman Belanda. bagus sekali. Iya. Nah, ini juga. Nih. Ini nulis begini saya nggak bisa. Nah, itulah makanya. Dulu waktu zaman kuliah itu saya fotokopi biasanya sama temennya gitu kan. Suruh nyatat saya fotokopi ini. Ya kan, nulis makanya zaman-zaman dulu itu. Tapi orang tua saya kalau nulis masih begini. Ya, zaman-zaman dulu itu sekolah itu harus tulisannya miring. Iya, miring. Nah, ini kan miring semua. Itu zaman Belanda sampai SD yang lama pun masih kayak gini. Kalau sekarang kan sudah beda. Nah, ini salah satu contoh-contohnya. Putusannya juga banyak. Nih, ya ini masih utuh. Masih utuh. Masih utuh, nggak dianukan sama sekali. Nah, ini utang piutang, dan ini juga ada gugatan juga Arab. Oh ya, ya. Ini Arab berhadapan dengan orang Belanda. Nah, ini masalah Masalah apa ini? masalah tanah juga. Tanah, ya. Ya, itu juga ada semua. Jadi zaman dahulu ini golongan penduduk, ada golongan penduduk kan, ada golongan Eropa, Ya, golongan Eropa, Bumi Putra, golongan Timur Asing. Timur Asing. Nah, jadi masing-masing ada kita anukan di pengadilan Tegal. Iya, iya. Ini juga masih 900. Nah, ini masih utuh. Ini juga 900. Oh, ini pidana nih. Oh, ini Iya, pidana, ini pidana. pidana. Jadi bukan Pidana. cuma Perdata ada aja ya, juga, cuma kan pidana. kita yang lebih banyak itu pidana perdata. Ini pidana ini. Nah, ini pidana juga ada, bentuknya juga sudah. Ya, ini kan juga makanya ditaruh di kotak. Iya. Kotak. Ini idenya yang hebat ya. Ada ya putusan dikasih kotak kayak pusaka. Kayak pusaka. Ini Garis pusaka. memang inilah pusaka putusan dari Pusaka pengadilan. Mahkamah Agung belum jadi, nah sudah ada. Sudah belum berdiri, ini sudah putusan Iya. sudah ada.
Nah, ini jual beli dan dan lain-lain. sebagainya. Tapi intinya ini banyak sekali putusan-putusan zaman Ya. Belanda, masih tulisan tangan, Ya. dan masih terjaga sampai saat Sampai ini ya, sekarang, masih ya. dilestarikan. Ini kita ada dua kotak. Dua kotak ya. Ya, satunya Total lagi dua kotak yang begini. Iya, ada. Nah, ini 2015. 1915. Iya, maaf. 1915. 1915. Ini juga putusannya first take. Nah, ini satu lagi. Oh ya, ada satu lagi. Iya. Kita tetap Kita lihat ini dulu, kita bukanya begini. Ya, ya. Kelihatannya kan bagus. Ya. Begitu kotaknya ini, Ya. begitu bagusnya, gitu ya. Nah, kita buka. Nah, inilah. Sama ya. Ya, ini juga tahun bersatu tahun 1911. Nah, ini juga sama. Kebanyakan memang perdata. Data. Ini utang piutang juga 1900. Membandingkan kota Tegal saat ini dengan berpuluh tahun yang silam, sekarang lebih sepi ya. Lebih sepi. Karena Wilayah ya. Sini kan. Satu untuk apa namanya? Dulu itu Pantura lewatnya depan sini. semua lewat ya. kantor ini kan, Ya. bis, truk semua. Ya, sekarang ada tol, Ada tol, dan semua ada tol. Jalingkut, Jalan Lingkar Utara. Jadi langsung dari luar kota nggak masuk ke kota lagi. Oke, kita setelah Terima kasih Mas Roy. Mas Roy. ini Pak Pak Panmut. Panmut, ya. Kita juga bisa melihat Apa itu? dulu tempat tahanan itu Pengadilan Tegal masih di yang lama. Yang lama itu di sini. Ini bangunan juga termasuk bangunan lama juga. Ini zaman Belanda juga. Iya, zaman Belanda itu sudah. Ini ruang tahanannya. Iya. Makanya bentuknya pun bangunannya juga besar, masih lebar. Ini Ini juga- walaupun bangunan kecil ini Iya, bangunan lama ya. bangunan lama. Ini kan Temboknya juga tebal. masih lama. Kecuali bangunan ini kayaknya baru ya. Ya, ini baru arsip. Kan? Ini masih tebel. Tapi kalau logam ini seng ini kan baru ini. Iya. Dulu kalau nggak salah masih ada Ya. apa namanya? Nah, ininya masih lama ini. Tralisnya? Teruji besinya masih lama. Seriusnya masih lama. Ini masih lama. Oh sekarang jadi genset ya? Iya, untuk genset. Ini masih lama. Dulu tahanan di sini. Iya. Nah ini kelihatan jendelanya ya? Iya, Jendelanya tinggi, tinggi. kayunya kayu jati. Kayu jati. Itunya juga temboknya juga Tebal. masih lama. Iya. Kecuali ini baru ini. Baru, kalau itu baru. Batu alam. Tadi ada foto-foto mengenai Oh, yang bangunan yang lama. iya bangunan Oke, lama. Kita lihat foto-foto. Kita lihat foto-foto yang lama. Jadi- Nah, ini ruang steril. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke masing-masing ruangan Zona di steril pengadilan. ya. Zona steril. Jadi di sini ada pembagian antara zona steril, zona PTSP, zona pelayanan sidang. sidang. Untuk masuk zona steril ini harus Harus melalui screen mata. Ya, Jadi hanya orang tertentu yang bisa masuk. bisa masuk. Tidak semua orang bisa masuk. Pengunjung tidak bisa. Tidak bisa sama sekali. Makanya oke, kita coba masuk ke ruang. Ini Ya, oke. Nah, ini ada juga yang tadi kita fotokopi. Oh ini putusan Ya, kopi ya. putusan yang tadi biar dari kita tahu ada. Nah, ini foto-foto dari masa ke masa. Dari masa ke Pengadilan- masa Pengadilan Negeri Tegal. kelas 1A. Ya, ini awal tahun 1910. Ini masih 1910 ya, masih ini lantai masih, 1. loh. Ini kantor Landrat. Nah, Nah, ini masih kantor foto tahun Landrat. masih Ya. satu lantai, Ya. kemudian tahun 1996. Ini dulu. Ini dulu. Nah, ini 1982. 82 belum ada apa namanya podium di depan, Iya, empat belum pilar itu ada. belum Iya, ada. ini kan masih lama bentuk lama. bentuk apa namanya logonya pengadilan itu kan masih. Ya. Nah, terus ini tahun 985. 1985. 85. Ini kan masih tetap sama. Juga masih Pilarnya awalnya itu kan cuma 4 kecil. Iya. Karena belum direhab untuk Masih satu lantai. masih ya. satu lantai. Ini bangunannya juga sama pada Iya. waktu zamannya Pak
KMA Pak Bagirmanan untuk direhab tidak boleh merubah bentuk aslinya. Ini karena heritage ya. Ya. Ya karena nggak boleh dirubah. Ini sudah ada foto beda nih. Nah, ini belum, ini tahun Belum. 2096. Nah, 96 kan 196 ini masih bentuknya gitu. masih satu Ya, lantai. Satu lantai. Ini masih tetap bentuk kayak gitu. Ininya juga masih. Nah, terus kemudian direhab tahun 2007. Oh ini 2007. 2007 rehab. Dua lantai. Nah, sudah dibuat 2 lantai dan tidak merubah bentuk bangunan sama sekali di bawahnya. Iya. Nah, Jadi ini tetap cuma lantainya ditambah. iya, ditambah satu. Ya, podiumnya tadi otomatis ditinggikan. Iya, Ini 2007 ya. 2007. Ada luas tanahnya berapa di sini? Luas tanah 11.000 ya? 11.000. Iya, satu. Ya nanti kita cek ya. ya. Cek nanti. Ya, karena lebih. Tapi yang jelas Tegal ini saya lihat halamannya depannya luas. Ya. Ada lapangan tenisnya, Tenisnya, ada rumah ketua, Ada lapangan bola voli. ada lapangan bola voli, kan jarang ada pengadilan Ya. gitu ya. Karena ada pengadilan juga yang bahkan kecil sekali tanahnya. Saya pernah tugas di daerah Jawa Barat, suatu pengadilan tanahnya cuma 1.600. Bangunan gedungnya 1.400. Kan kecil sekali. Ini luar biasa. Ya, ini 2015. 2015. Sampai sekarang. Bentuknya sudah berubah. Ini sudah kekinian. Ya, sudah berubah. Kekinian. Oke. Apalagi yang Ya, istimewa kita juga yang- lagi, nah mungkin Pak Hasan dulu pernah di Tegal, jadi biar tahu yang dulunya kumuh kayak apa sekarang sudah oke. berubah lagi. Iya, sekarang kalau Tegal ini udah banyak sekali perubahan dibandingkan tahun-tahun lampau ya. Ya. Baik gedungnya, kebersihannya. Kalau dulu kan kayak hutan, banyak uka-ukanya. Iya, banyak Kan? uka-ukanya. Banyak uka-ukanya. Kalau orang Kalau nggak salah dulu banyak orang yang datang ke sini, Iya. bahkan malam Jumat itu cari togel. cari togel, benar itu. Sekarang masih ada nggak? Sekarang sudah nggak ada. Nggak ada. Nah, Sama togelnya udah nggak ada. ini bentar, ini Heeh. ruang laktasi. Orang laktasi. Ruang laktasi. Nah, ruang laktasi. Tapi rupanya Tegal ini ruangannya lengkap ya. Saya lihat Iya. ada ruang laktasi, Iya. ruang tahanan. Ini ada khusus anak perempuan. anak, ya. Anak Anak itu laki-laki tahanan juga. ada semua, ada. Iya. Ini semacam tahanan ya. Iya, ini tahanan anak. Khusus anak. Kalau anak dipisah sendiri. Iya. Nah, terus yang dulu tahanan di depan sekarang dipindah di sini. Oh, ini yang untuk dewasa. Iya, dewasa di sini juga perempuan sama laki-laki juga beda lagi. Ini. Oh, ini. Nah, ini. Ini tahanan. Oke. Ini Di ruang tahanan ada toilet. Oh, ada. ada semua. Ada ya. Ada semua. Ada Tempat untuk sholat juga ada. kiblatnya ada. Ada. Ada sajadah biasanya. Ada semua. Udah lengkap. Nah, ini zaman dahulu ini ya. Ya, ini ngomong-ngomong karena saya dulu cakim di sini. iya, iya. Ya, saya tinggalnya di situ. Oh ya dulu memang di sini Dulu dulu gudang. gudang. Dulu gudang. Ini masih hutan. Ada sumur tua di sana. Iya, Ibu. Masih ya ingat, Bu? Masih ingat ini kantin dari dulu. Dari dulu. Sehat. Dulu kantinnya kan di sini, Bu. Iya. Saya suka nongkrong di sini. Masih punya utang nggak saya, Bu? Jangan-jangan saya masih punya utang. Yang dulu gudang Nah, dulu. dirubah menjadi ruang mediasi. Dulu hotel saya. Ada ini jadi ruang ruang mediasi, mediasi, ruang kaukus dan Iya, ya ruang mediasi itu kalau di SK KMA 108 2016 ini ada papan tulisnya sudah ada. Nah, udah sudah. lah Pen Tegal ini. sudah ada semua. Sudah ada, asik juga ya. Iya. Nah, untuk kantin juga sudah dibuatkan sangat bagus. Ini ruang tunggu jaksa. Ruang tunggu jaksa. Jadi betul-betul untuk pelayanan masyarakat Pelayanan itu masyarakat. beda dengan zona steril ya. Ada di luar ya. Ada di luar ada. Ruang jaksa. Jadi sudah dikunci. Ya, dikunci, tapi ini intinya ruang jaksa. Iya, ini ruang apa lagi? Ini ruang pos bakum. Oh, pos Nah, bakum. ini petugas pos bakumnya ada. Nggak ada tulisannya misalnya pelayanan pos bakum Ada. gratis. Oh, itu ada. Harusnya ada ini di dalam memang sudah di Ada ya. tentukan Tapi intinya kan semua. pelayanan pos Nah, bakum iya. pastinya tanpa biaya. Nah, Begitu ya, Mas? ini di Mohon sini. maaf ya, ganggu ya. Nah, di sini layanan pembebasan
ini dari pos vakum semua. Iya. Jadi layanan pos vakum ini kan untuk orang yang tidak mampu, yang akan menjadi penggugat, tergugat, atau yang sudah ya baik membuat advis hukum, dokumen hukum, kurang lebih kan betul ya? Mohon maaf kalau salah. Iya, itu dasarnya begitu. Oke, Mas Untung kemana lagi? Ya, oke, terus kita masih ke dalam lagi. Nah, ini juga ruang tunggu. Ruang tunggu untuk pengunjung. Pengunjung juga, tapi yang smoking. Oh, smoking. Ya, smoking area. yang smoking area. Pantesan lagi smoking. Iya. Ini smoking. Ruang-ruang ini ruang sidang anak. Ini ruang sidang anak. Oh, ruang sidang. Nah, ini ruang sidang anak yang tadi belum sempat kita anukan, ini ruang sidang anak. Kita lampunya kita Iya, nyala. iya. Iya. Ini Jadi ruang sidang anak ruang ini sidang anak. rupa-rupanya udah lengkap ya. Iya. Mejanya udah sama Udah antara hakim sama. dengan Iya. penuntut, dengan Ini penasihat ada hukum. papas juga. Pantesan di situ ada semacam apa? Ruang ramah anak tadi iya. yang didekatkan dengan ruang sidang Dengan anak. tahanan anak. Dengan tahanan Sebelahnya anak. itu kan. Iya. Iya. Kalau yang lain warnanya putih, ini Mungkin warna berwarna. warna untuk anak-anak. Kita masih ke ruang tunggu Bapas. Jadi ruang sidang anak di sini ada. Ini untuk ruang tunggu anak sama dari Bapas. Ruang tunggu anak, ruang tunggu penasihat hukum, PK, Bapas. Iya, itu Bapas. Ini untuk nunggu. Pekerja sosial. Sebelah sana kan ini suasananya suasana anak Oh, suaranya. dengan gambar-gambar ini. Setahun ada berapa perkara anak? Setahun perkara 100-an. Anak, khusus anak? Oh, anak cuma sekitar 10 atau 10 ya. Jadi walaupun perkaranya ya tidak terlalu Ya, banyak, ya. tapi semua sudah Sudah disiapkan. disiapin semua. Kalau disabilitas misalnya tadi kan ada disabilitas juga. Ada. Bangunan Udah. Untuk ruang sidang disabilitas juga ada. Ada. Langsung menuju, nanti kita lihat dari depan ada. Ada ruang satu khusus untuk disabilitas. Iya, ada untuk. Jadi itu sudah sesuai dengan SKKMA 1692 Iya. itu mengenai disabilitas. Terus ini ruang humas. Humas ada sendiri, sudah disiapin. Ruang humasnya semua. bagus. Jadi Mas, ini ruang humas. Sudah kita siapin semua. ruang humas itu yang duduk di sini siapa? Humas. Humas. Humas dari PN. Humas. Ya, hakim yang ditunjuk menjadi humasnya. Oh. Tapi kalau Tegal ini walaupun pantai yang mestinya panas, tapi karena bangunannya Lama ya. plafonnya tinggi, jadi dingin tetap. Wah, ini ruang poliklinik di sini. Ada lagi sakit, Mas? Iya, ini Lagi pada sakit? Oh, habis minum obat. Jadi sedia obat apa saja di sini? Paracetamol, terus kemudian ya obat-obat Obat-obat ya. Iya. ya, kalau ini kan. Nah, ini kan lampu ya. Lampunya sudah nyala kurang. Ini sudah nyalakan. Ini nyala. Ah, Ya kalau ada karyawan sakit atau apa bisa istirahat di Di sini. sini. Iya. Perpustakaan. Perpustakaannya nyaman. Ya. Nyaman. Tempat ada AC juga. Iya, ada AC-nya, siapin. ini ada tempat duduknya. Dan semuanya juga sudah dimasukkan dalam daftar buku mahasiswa. Ini Oh, mahasiswa ada mahasiswa praktek. di sini? Ya, Oh, ini praktek. dari Mahasiswa adik-adik mahasiswa dari Fakultas Hukum atau fakultas apa? Syariah. Syariah ini kan hukum Islam ya. Betul. Dari semacam apa? IAIN. UIN, ya istilahnya UIN ya. Pekalongan. UIN Pekalongan. Ini lagi PKL di sini atau? Oh, PKL di sini. Berapa lama kalau PKL? 1 bulan. Sudah berapa lama? 3 minggu. Apa yang sudah didapatkan? Banyak. Apa contohnya? Dari administrasi Hah? PR, kemudian kita sudah studi kasus Oh, studi kasus. dan ini mau peradilan semua. Oh, Latihan latihan peradilan semu. Iya. Oke ya, adik-adik. Oke ya.
Ya, ini bekas Ketua Pengadilan Negeri Tegal dari mulai tahun 62. Oh, 1962. Ya, 1962, 63. Nanti. Nah, ini Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 itu masih ada, udah semua terakhir. Ya. Cuma ini karena paling lama 1962, Ya. barangkali yang belum ini adalah yang zaman Belanda ini belum ada. Belum ada. Belum ada datanya. Belum ada datanya. Kita kesulitan untuk data, dan ini juga mantan dari ketuanya pengadilan itu yang jadi hakim agung. Ada yang hakim agung? Ya, Pak Sudarko. Pak Sudarko, kemudian Ya, ada lagi Sudarko sama Pak Munarso. Pak Munarso. Iya. Nah, kalau Pak Sunarso dulu pernah jadi direktur teknis peradilan waktu zaman Bu Lis. Jadi sudah banyak tokoh-tokoh besar Mahkamah Agung yang berasal dari PN Tegal ya. Di sini pernah mutus kasus G30S. Nah, kasus-kasus G30S juga Ada. putusannya ada di sini. Ada, semuanya ada di sini. Zaman istilahnya Orde Lama pun masih ada. Iya, iya. Ini ruang auditorium pengadilan. Nah, ini untuk rapat-rapat dan kegiatan-kegiatan. Ada tamu dari PT Mahkamah Agung, lalu tempat untuk briefing di sini. Oh iya iya. Jadi untuk rapat-rapat itu di sini. Di ya? sini khusus di sini. Jadi tidak di ruang Bukan sidang. di ruang sidang ya. Kalau Nah, kita biasanya di ruang sidang. nah, ini kita enggak. Rupanya kalau di sini ada satu ruangan khusus Iya. untuk. Jadi memang nggak mengganggu ruang sidang. Iya, enggak ada ruang sidang. Tapi kalau rapat-rapat jam berapa biasanya? Pagi. Pagi. Ya, jam Mungkin 8 sampai jam sidang. 9. Ya. Jam 9 ya. Jadi Iya. setelah jam 9 umpamakan selesai karena Sudah selesai untuk persiapan sidang. persiapan sidang. Ini bagus. Tempat-tempatnya ini juga. Ini juga kursinya agak jauh-jauhan. Ada ya. disiapin, ada batasan karena kemarin COVID, jadi Iya. di atas pun juga banyak sudah ada ruangan Pak Ketua juga sekarang sudah di atas, Pak Wakil di atas, Pak Panitra juga di atas, ruang hakim sama ruang panitra pengganti dan ruang sekretaris. Jadi untuk 4 pilar semuanya di atas semua, layannya di bawah. Ini ruangannya bagus Pak Untung. Udah sip. Pak, ini kita ini kadang-kadang kendala di persidangan, Pak. Apa itu datang-datang persidangan? Itu kalau Pak Panitra ini. Iya. Oh, Pak Panitra ini udah paling jago. Saya udah tahu itu dari zaman waktu di Iya. Panitra di Marisa sana kok. Ini sidang litigasi, Pak. Itu kadang-kadang itu salah satu pihak tergugat itu tidak hadir, kemudian juga tidak tahu alamat emailnya, jadi alamatnya itu tidak diketahui. Itu bagaimana, Pak? Kalau alamat email kan gugatan itu, kalau ini di podcast kita sudah kita bahas ya. Iya. Di podcastnya Pak Dilum kan. Mengikuti nggak? Mengikuti. Mengikuti. Ya, tonton aja di situ. Pak Panitra kan. Tapi intinya kan orang ngajukan gugatan kalau Perma 7, penggugat ini ketika mengajukan gugatan, kalau dia penggugatnya sudah mencantumkan alamat emailnya tergugat, maka tergugat akan dipanggil melalui email itu, melalui pos L. Kalau dalam sidang pertama ketika sudah dipanggil tergugatnya tidak datang, maka panggilan berikutnya dilanjutkan pakai surat tercatat. Kalau penggugat ini tidak mencantumkan alamat email ketika mengajukan gugatan, maka panggilannya langsung surat tercatat. Oh, begitu, Pak. Ya, jadi kalau tidak ada alamat emailnya tergugat ya tidak ada masalah, pakai surat tercatat. Iya. Kalau tergugatnya tidak setuju untuk sidang litigasi nanti ketika datang, ya berarti sidangnya namanya hybrid, ya, pencampuran. Artinya hybrid itu maksudnya untuk tergugat yang tidak datang, untuk jawaban, untuk duplik, untuk kesimpulan. Nanti sebelum jam sidang bisa datang ke petugas PTSP, nanti menyampaikan jawabannya atau dupliknya atau kesimpulannya nanti panitera sidang yang akan mengunggahnya di aplikasi e-court itu. Itulah hybrid. Begitu juga kalau pembuktian ini
kan surat-surat harus dimasukkan dulu Iya, di betul, Pak. aplikasi Iya. Kor kan. Iya. Sebelum sidang pembuktian. Kalau untuk penggugat jelas dia bisa unggah sebelumnya karena punya Iya. akun. Tapi untuk tergugat yang tidak setuju litigasi ya sama, datang ke petugas PTSP. Petugas PTSP nanti panitera sidang yang akan mengunggahkan di aplikasi. Begitu aja. Oh, terima kasih. Iya kan. Oh, tapi ini pura-pura aja, pasti sudah jatuh. Udah bisa. Siap. Namanya kan udah fit 1A udah lulus. Pasti sudah lebih tahu. Nah, gimana Pak Panitera? Alhamdulillah. Betah. Ya, betah Pak. Betah. Kalau bisa ya. Nah, kalau bisa kalau betah ya 10 tahun lagi di sini lah sampai pensiun. Ini ruang sidang utama. Nah, ini ruang sidang utama. Iya. Gede ya. Jadi besar, memang perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat Di sini kita disidangkannya. anukan di sini, dan juga ada lie detectornya. Oh. Jadi kalau mereka masuk, Nanti ada petugas yang ngecek sidang bahwa atau tidak. dia harus Oke. steril. Kalau di sini sidang online sudah diberlakukan atau sekarang sudah manual, sudah ketemu fisik lagi? Masih online. Atau kebijakan ada yang online, ada yang Sementara masih online semua, kecuali kalau mereka itu tidak ditahan. kalau tidak ditahan, Baru di sini. ya. Tapi kalau ditahan dari pihak LP-nya juga belum bisa untuk masih tetap online semua. Online semua. Nah itu monitor Iya. sidangnya juga. Ini ruang penasihat hukumnya, penuntut umum. Nah ini monitornya nanti lihat dari sini, dan mikrofonnya juga aktif semua. Aktif semua. Bahkan di meja penasihat hukum ini Ada. ada PC, Ada di PC, ada. penuntut umum juga ada PC. Ada. Ini juga satu kelebihan ya saya lihat ya. Kalau di PN lain kadang-kadang hakim memang ada PC, Iya. tapi mereka kan pakai HP-nya masing-masing. Iya. Penasihat hukum atau terdakwa sini Sekarang sudah siapin untuk. Ya bagus. Tidak ada 6 monitor di sini, ada 6 dari jaksa, terus hakim, penuntut umum, terdakwa. Nah, kita sudah siapin semua. Ya, bagus semua. Ya. Kita kemana lagi? Mas Ke Oto? depan untuk sidang disfabelnya, biar ada arahnya mereka masuk. Kalau untuk disfabel, ruang sidang khusus difabel. ya, untuk kalau sini kan tidak bisa untuk Difabel, disfabel ya. karena Di sini saya lihat ya tidak ada tidak ada sanannya. anaknya. Nah itu arahnya parkir disfabel. Jadi ya mungkin dari sini. Kalau dari sini mungkin Dari sana. Ini dari kan sana. nah, itu kan ada Dari jalan. Jadi Ya, ini intinya ya. apa namanya? Guiding blocknya itu nyambung Ya. dari jalan ya. Ya dari Nyambung jalan. dari jalan. Kita masuk ke sini. Ah, Nah, ini kalau mau masuk tadi untuk Ke pendaftaran PTSP. ke PTSP. Kalau kalau untuk yang sidang, sidang ini sudah di. jadi ini 1908 nih. Ya. Ini baru kita lihat dulu nih 1908 dulu. Ya. Ini penting. Nah inilah bangunan pertama. Pertama ya. Selesai pembangunannya. Jadi ini jadi ruang sidang 3 ini jadi khusus ruang sidang untuk Disfabel. difabel. Oh, ya. Boleh kita masuk? Ya, silakan. Masuk. Nah, ini disfabel sudah mulai masuk. Ya. Ini guiding blocknya Nah, nyambung. Udah kita siapin. Nah, nanti dari kita masuk ke situ. Ya, nanti diarahkan petugas Ya, untuk duduk di untuk sana. di ruang sana. Jadi Tegal ini rupa-rupanya banyak sekali kemajuannya, sudah banyak memenuhi ketentuan kebijakan-kebijakan terbaru Mahkamah Agung. Jadi memang kita mengikuti dari Jadi setiap kebijakan Mahkamah Agung atau Badilum kita langsung kita praktekkan. diimplementasikan, dipraktekkan ya. Suka ada semacam sosialisasinya dari Iya, pimpinan. Ada ya. selalu ada. Setiap Kita kebijakan baru bisa sosialisasi. Ini juga digunakan untuk sidang online juga. Online juga. Kalau ada beberapa perkara di sana Total Karena- ruang sidang ada 3 jadi. ada 4. 4. Satu ini ruang prioritas untuk Iya. disabilitas, tadi Iya. ruang sidang utama. Terus sebelah sana Samping ada ya, ruang sidang juga. terus ruang sidang anak. Oh anak, Iya. 4 ya. 4 anak.
Itu. Nah, itu juga di depan sudah dikasih petunjuk jalan untuk mediasi, jaksa, pos vakum, toilet, ada apa, semuanya ada. Semua pengunjung tapi ke PTSP? Iya, PTSP. PTSP nanti tinggal diarahkan. Diarahkan ke mau ke... Tadi ada mediasi di sana, Iya. gitu ya. Untuk kaukus dan lain-lain. Kaukus, ruang jaksa, Iya. kantin. Kalau parkir pengunjung tetap di depan. Lapangan tenis Lapangan dipakai tenis biasa kita pakai juga Jumat. Pagi. Lain-lain hari itu juga ada waktu ya. untuk bisa dilaksanakan. Untuk taman bermain anak juga di sana sudah ada taman ada. bermain. Iya. Taman bermain Itu anak. taman bermain anak. Ya ini yang saya sebut halamannya luas, Ya. ya kan? PN Tegal halamannya luas, bahkan di sana ada lapangan tenis. Ya. Tadi ada lapangan apa tadi? Voli ya? Voli. Nah, oh iya, lapangan sebelah sana, voli. lapangan voli voli di sana, ada musolanya, Musola, ada tempat taman bermain main anak. anak. Tapi udah bagus sekali. Ya. Betah kan gitu kan? Ya. 30 tahun lebih dari 30 tahun pegawai. masih tetap Selalu lihat perubahannya, Ya. PN Tegal tiap harinya mungkin berubah jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kan? Terus saya juga senang ya udah lihat PN Tegal menimba ilmu di sini, kemajuannya banyak. Ya. Yang PN Tegal ini sarana prasarana lengkap. Saya terakhir di sini barangkali 18 tahun yang lalu ya. 18 tahun yang lalu, sekarang lihat lagi beberapa teman saya masih kenal di sini, ada yang baru juga. Mungkin kita akhiri ya. Kita terima kasih sekali Mas Untung sudah Yes. dipandu. Kita juga mendoakan semoga PN Tegal ini makin bagus, makin menasional, makin jaya ya. Apalagi dipimpin oleh Pak Ketua yang juga merupakan role modelnya Lomba Badilung, role model pimpinan ya. Saya kira begitu. Ada pesan, Mas? Ada pesan nih? Kita itu banyak yang sudah pada pensiun, tetapi cuma tidak ada Penggantinya? penambahan itu kurang jauh. Kurang ya. Dulu karena apa? Dengan kondisi pengadilan yang besar kayak gini, kalau tidak diimbangi dengan jumlah karyawan yang memadai, akan kebersihan dan lain-lain tidak didukung. Kurang terawat barangkali. Ya. Intinya pegawainya mungkin perlu Perlu ditambah. ditambah. Karena banyak yang pensiun ya. Dan Memang pensiun. teman-teman saya yang 18 tahun lalu saya kenal di sini sudah banyak yang Sudah banyak pensiun. pensiun. Nah, Kecuali Mas Untung Ya, yang belum ya, pensiun. masih ya. belum. Oke, Itu aja. Terima kasih ya, Ya, Mas Untung. Terima sama-sama. kasih. Begitu vlog hari ini, vlog pengadilan dari Ditjen Peradilan Umum. Kita ada di Pengadilan Negeri Tegal. Mungkin juga kita akan ke depan ke pengadilan-pengadilan yang lain. Ya, terima kasih. Selamat siang.